Mantan Menteri di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo jalani pemeriksaan di KPK. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa selama 9 jam terkait dugaan korupsi pengadaan Google Cloud. Usai diperiksa, Nadiem tak berkomentar banyak selain mengapresiasi KPK. Nadiem menyatakan terima kasih karena telah diberi kesempatan mengklarifikasi soal pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Sebelumnya, KPK menyebut dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek terjadi pada masa COVID-19. KPK juga telah memeriksa sejumlah pihak lain dalam kasus ini, salah satunya yakni mantan CEO PT Gojek Tokopedia atau Goto, Andre Sulistyo. Pengadaannya berapa triliun, Pak? Sudah selesai, saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar, saya bisa memberikan keterangan dan saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga untuk telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan keterangan ini. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas juga menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Yakut diperiksa sebagai saksi selama hampir 5 jam. Yakut bilang ia berterima kasih bisa mengklarifikasi soal pembagian kuota tambahan pada pelaksanaan haji 2024 lalu. Sebelumnya, Saudara, KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji setelah menerima laporan dari kelompok masyarakat serta didukung temuan Pansus Angket Haji soal dugaan adanya penyimpangan penyelenggaraan haji 2024. Kalau terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan, ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan. Tapi saya intinya saya berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk bisa menjelaskan klarifikasi segala hal bagian kuota tahun lalu. Gitu ya, terima kasih. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memamerkan tumpukan uang tunai sebanyak 506 miliar rupiah sebagai barang bukti yang disita atas kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari salah satu bank plat merah kepada 2 perusahaan swasta. Kejati menyita uang tunai senilai 506 miliar rupiah dalam pecahan 100 ribu rupiah dari PT BSS dan PT SAL yang diduga merugikan negara senilai 1,3 triliun rupiah. Meski telah menyita barang bukti, tapi Kejati Sumsel belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun penyidik telah memeriksa 60 saksi. Aspitsus Kejati Sumsel Adrian Syah bilang, penyitaan barang bukti merupakan langkah awal pengembalian kerugian keuangan negara. Bapak Ibu 1, 2. Sejam lah, sejam. Kasus ini bermula dari adanya pemberian fasilitas pinjaman atau kredit yang bermasalah. Uang 500 miliar yang merupakan hasil dari lelang ini itu dianggap sebagai terkait langsung dengan tindak pidana yang terjadi. Sehingga berdasarkan aturan undang-undang dalam hal ini KUHP bahwa apabila terjadi hal demikian, itu penyidik dapat meminta barang tersebut untuk dilakukan penyitaan yang nantinya akan dibawa ke persidangan itu sebagai bukti. Sorotan lainnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto menutup celah kabar perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Hal itu disampaikan dalam pengarahan tertutup saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu petang. Sementara berhembus juga isu bahwa Prabowo tutup pintu kabinet untuk mereka yang tak berkeringat saat Pilpres lalu. Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu petang mengapresiasi kinerja pembantunya jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo mengatakan para menteri bekerja sebagai satu tim dan 10 bulan pemerintahannya penuh kerja dan prestasi. Pujian itu sekaligus menepis isu reshuffle yang berembus. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja,
dengan prestasi. Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, katakanlah saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Menteri Kabinet Merah Putih pun kompak menegaskan tidak ada reshuffle dalam waktu dekat, termasuk juga oleh mantan Menteri Jokowi yang saat ini duduk di Kabinet Merah Putih. Tapi yang pasti bahwa Presiden menegaskan kabinet ini solid dan semua untuk diarahkan untuk program-program untuk rakyat. Ya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai reshuffle masih berpeluang terjadi karena Presiden menuntut perbaikan dalam kinerja para Menteri Kabinet Merah Putih. Reshuffle untuk sementara tidak akan dilakukan, tapi perihal ini tidak menutup kemungkinan bahwa reshuffle kapanpun bisa terjadi. Bahwa ada concern soal masalah-masalah ekonomi yang saat ini masih mengemuka dan perlu diatasi. Dan dengan demikian, peluang para Menteri Kabinet Merah Putih di bidang ekonomi untuk diganti mengemuka. Walaupun tak menutup kemungkinan ketika ada menteri yang memiliki kinerja tak maksimal di bidang lain ataupun tersangkut kasus, juga punya potensi yang sama besarnya dengan menteri di bidang ekonomi untuk diganti oleh Presiden Prabowo. Kabar reshuffle berembus usai Presiden Prabowo memberi amnesti bagi politisi PDIP Hasto Kristianto dan memunculkan penilaian kemungkinan masuknya PDIP ke kabinet karena akrabnya hubungan PDIP dan Gerindra. PDIP telah menegaskan tetap berada di luar kabinet dan mendukung pemerintahan Prabowo. Tim Liputan, Kompas TV.